Nggak ada meninggal kemarin datang, nggak ada. Kita masih dikuatkan iman Islam. Nikmat itu baru akan kita rasakan, baru akan kita sesali kalau nikmat itu sudah ditarik. Kalau kita sakit baru ngerasain enaknya sehat. Nanti orang meninggal itu menyesal semua. Yang baik aja menyesal, apalagi yang tidak baik. Makanya akhirat itu hari penyesalan. Iman Islam itu tidak diberikan kepada sembarangan orang, hanya diberikan kepada yang dipilih saja, termasuk kita. Makanya kita senantiasa berdoa agar iman itu kuat di dalam hati kita, karena banyak orang yang imannya lepas, yang ucul imannya. Makanya kita jangan sampai imannya lepas. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Setelah Nabiullah Ibrahim meninggikan Ka'bah, jadi Ka'bah itu dibangun dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Pondasinya ada tapi atasnya hilang, iya, pada saat banjirnya Nabi Nuh. Ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim berdiri di Jabal Abi Qubais. Kalau bapak-bapak dari yang ada jamnya, yang hotel ada jamnya, mau masuk itu sebelah kanan ada bangunan. Itulah Jabal Abi Qubais. Sekarang atasnya buat istana raja di Mekah. Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil kita semuanya. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amid. Ibrahim, serulah jamaah al-iman, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nanti mereka akan mendatangimu, ada yang mengendarai onta yang kurus, mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Nabi Ibrahim waktu itu bertanya, ya Allah, bagaimana suara saya yang terbatas ini bisa sampai ke seluruh dunia? Kalau sekarang kita ngomong apa, luar negeri bisa tahu. Orang luar negeri ada kejadian apa, kita sudah tahu. Wong kadang kita haji nggak tahu ada apa-apa, yang di Indonesia sudah pada tahu. Sekarang dulu Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana suara saya ini akan sampai ke seluruh dunia ini? Kata Allah, wahai Ibrahim, tugasmu hanya menyeru, yang menyampaikan undanganmu ke seluruh dunia aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim seperti orang adan menghadap undang ke seluruh penjuru. Maka semua ulama sepakat, siapapun orang yang tahu haji itu wajib, berarti orang itu telah menerima undangan Nabi Ibrahim. Ini mematahkan, kadang ada orang yang ngomong, Pak, kenapa belum haji, belum dapat undangan? Sering nggak dengar seperti itu? Bu, belum haji karena belum dapat undangan.
Semua orang yang tahu haji itu wajib, berarti orang itu telah menerima undangan. Ya namanya undangan. Ini untuk pengajian ini di-share pakai flyer. Ada yang tahu, oh saya kepengen datang nih, tapi kesehatan saya nggak memungkinkan. Sama dengan orang tahu haji itu wajib, kepengen haji tapi sakit. Aduh, saya kepengen datang nih, tapi pas hari itu saya ada acara. Saya kepengen datang nih, tapi ternyata jauh. Saya nggak punya duit. Sama dengan orang yang itu haji itu wajib diundang, tapi uangnya tidak mencukupi. Jadi siapapun yang tahu haji itu wajib, orang itu telah menerima undangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, bukti bahwa haji itu panggilan dari Allah. Setelah kita mengucapkan niat ihram haji labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji, kalimat yang paling disunahkan adalah membaca talbiyah. Ayo bapak-bapak renungkan, bayangkan bapak-bapak dulu lagi tawaf di sana desek-desekan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haji itu ibadah watoniyah, yaitu ibadah yang dilakukan hanya di Mekah saja, di negara yang telah ditentukan. Haji itu perintahnya berbeda dengan ibadah yang lain. Allah perintah sholat hanya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tidak ada ditekankan untuk Allah lah kalian sholat. Allah perintah kita zakat, ita'uz zakah, tunaikanlah zakat. Tidak ada perintah untuk Allah kalian wajib zakat. Allah perintah puasa, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tidak ada kata-kata untuk Allah lah kalian wajib puasa. Walaupun kita tahu sholat yang tidak karena Allah tidak mungkin diterima, puasa tidak karena Allah tidak mungkin diterima, zakat tidak karena Allah tidak mungkin diterima. Maksud saya tidak ada penekanan dalam perintahnya untuk Allah. Tapi kita untuk haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah lah kalian diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Ada kata-kata itu walillahi, untuk Allah lah. Ada ayat lain, watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh kalian untuk siapa? Allah. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar yang kita kenal dengan rukun Islam. Tapi hanya haji yang namanya diabadikan sebagai surat Al-Quran. Ada surat syahadat, nggak ada. Surat sholat, nggak ada. Surat puasa, nggak ada. Surat zakat, nggak ada. Surat Al-Hajj. Kalau kemarin Ramadan kemarin kita diwajibkan puasa, untuk apa kita puasa? La'allakum tattaqun. Kita itu puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita haji, wa tazawwadu, berbekalah kalian.
wa khairuz zadid taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya kalau kita puasa la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita haji, kita sudah punya bekal, karena memang sebaik-baik sangu wong haji itu adalah takwa, berarti kan sudah punya sangu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang menjalankan ibadah haji harus menjalankan rukunnya. 1. Ihram, 2. wukuf di Arafah, 3. tawaf ifadah, 4. sa'i, 5. tahallul, 6. tertib. Ihram itu adalah meletakkan niat pada saat kita akan memulai menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyati. Segala perbuatan, semua perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan kita itu akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Apapun bisa bernilai ibadah, asalkan niat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kita yang bapak-bapak keluar rumah nyari nafkah, dari keluar rumah sampai kembali ke rumah semuanya dicatat ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat yang baik. Ibu-ibu masak, ibu-ibu nyuci, ibu-ibu melakukan sesuatu untuk orang yang ibu-ibu cintai, suaminya, anak-anaknya, semuanya dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya, dan yang akan kita terima sesuai dengan apa yang kita niatkan. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti. Suatu saat nanti kita pun akan berhenti. Mulut kita berhenti, mata kita berhenti, tangan kita berhenti, kaki kita berhenti. Kapan? Pada saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang aja masih lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Nanti ada saat. Ini menggambarkan bahwa pada saat kita wukuf memakai baju ihram, yang ibu-ibu juga walaupun tidak harus putih, tapi hampir kita lihat semuanya putih, menggambarkan bahwa suatu saat kita nanti berhenti dan kita dibungkus dengan kain warna putih. Kapan? Walau alam, kita ditentukan itu, kita belum lahir aja kapan kita akan meninggal itu sudah ditentukan. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan, tinggal milih. Tapi ciri-cirinya satu, kalau rambutnya sudah mulai ubanan. Yang kedua, sering lupa. Kalau kita sering lupa, kita sering gampang lupa. Yang ketiga, kakinya biasanya sering pegel itu, karena yang dimatiin dulu tuh kakinya. Kaki ke atas. Kenapa kakinya? Biar gak lari. Yang keempat, kalau ngaji nyender itu. Saya senang kalau di sini itu karena sudah tertata semua, imannya sudah tertata. Ini kan cuma buat nambah pahala aja. Kalau ilmu udah pintar semua. Makanya saya kalau lagi di sini, saya japri ya Pak Haji, saya lagi di Jakarta. Silaturahim saja, senang silaturahim. Kan kita itu nanti kalau kita duluan ya kita didoakan. Kalau kita banyak jamaah, banyak kenal orang baik itu, kalau kita duluan ya kita didoakan. Minimal itu Fatihah. Ada berita meninggal itu minimal kita Al-Fatihah. Itu jangan dirasakan sekarang, nanti. Kalau kita dengar teman kita meninggal kok nggak baca Al-Fatihah, wah, namanya orang yang mau mendoakan orang, pasti nanti kita akan didoakan oleh orang. Jadi senang Baji saya silaturahim ke sini tuh. Mudah-mudahan kita nanti bareng di dunia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti akan wukuf, akan berhenti saatnya nanti, dan umurnya itu sudah ditentukan. Kita sudah dikasih ancer-ancer kisi-kisinya. Kalau ke mahasiswa kisi-kisinya sudah jelas.
a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Kata Rasul itu umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ya adalah yang lebih dari 70, tapi lebih dari 80 jarang banget. Ya kan? 79 kan 70. 79 11 bulan itu masih 70. Bahkan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kalau orang itu dipanjangkan umurnya, orang itu juga akan dikembalikan seperti pada saat dijadikan. Kalau toh kita panjang umur, kita juga akan dibalikkan seperti pada saat kita baru diciptakan, pada saat kita kecil lagi. Coba aja, umurnya berapa? Umurnya sudah 85 tahun, sudah kayak anak kecil lagi, Pak. Jalan dituntun lagi. Dulu anak kecil kan dituntun lagi, jalan tua dibalikin lagi, Pak, dituntun lagi. Dulu anak kecil emaknya itu sampai kalau makan itu harus dilembutkan dulu. Sudah tua, lembutin lagi. Dulu anak kecil kalau ngomong sampai gitu, ada apa nak? Karena nggak paham. Ada orang tua kita ngomongnya, ada apa mbak? Begitu lagi, karena memang itu sudah ayat. Kalau kita dipanjangkan umurnya, juga kita akan dipulangin lagi, dibalikin seperti pada saat kita masih kecil. Dan ayat itu di ayat ke-68 rata-rata a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur umat itu antara 60 sampai 70, itu lewatnya di 68. Yang sudah 67 tahun 11 bulan 29 hari siap-siap. Kalau enggak Senin, Selasa. Ini kita yang hukum. Yang kedua kita akan tawaf ifadah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Artinya wukufnya kita nanti, berhentinya kita yang gak ngelewatin dari 7 lah. Kalau nggak di Senin ya Selasa, kalau nggak Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, itu aja kita hidup mutar itu hanya di 7 saja itu. Makanya langit 7 lapis, tawaf 7 kali, bumi 7 lapis. Kalau pusing juga 7, pakai apa? Bintang 7. Tawaf itu gambaran akhirat. Makanya ada tawaf sunnah. Kalau kita tawaf itu ada gambaran akhirat, maksudnya apa? Kalau sudah pensiun, sudah buat kehidupan itu sehari-hari sudah ada, nggak usah ngoyo-ngoyo nyari-nyari duit-duit lagi buat apa? Wong nikmat itu, jangankan rezeki harta itu ya, jangankan kita itu sudah meninggal dunia, kita masih hidup saja sudah banyak yang tidak bisa menikmati dunia. Contohnya, nikmat dunia yang paling enak itu apa? Makan daging, ya kan? Pada saat sudah sepuh, apalagi jantungan, darah tinggi, berani nggak makan sate? Ya. Mau nyari duit, anak muda cari duit wajib, tapi kalau udah pensiun, sudah sepuh lah, usahakan minimal itu 3 kali dalam 1 hari minimal itu ya ke masjid. Mama maghribnya, isyaknya, subuhnya, itu minimal itu. Syukur-syukur jadi pengurus masjid. Pengurus masjid itu bukan yang di struktur, itu pengurus masjid itu bukan. Pengurus itu orang yang ngurusi masjid, bukan yang di struktur. Kan kadang kalau itu kan jadi pengurus masjid itu yang di struktur, enggak, itu cuma struktur aja. Namanya pengurus itu yang ngurusin masjid. Udahlah saya jadi tukang sapunya masjid, udahlah saya jadi apa, ngurusin itu. Pokoknya dijadikan hari-hari kita itu manfaat. Digambarkan bahwa tawaf itu, sa'i itu masalah dunia. Kalau orang sudah haji, orang sudah umroh, sudah digambarkan sa'i, kok tetap nggak tawakal, perlu diperbaiki itu niat sa'inya. Bapak Ibu, Siti Hajar itu punya anak kecil, namanya
Ismail, sebenarnya Ismail itu bahasa Ibrani, Isa mendengar Tuhan. Ditinggalkan, dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Makkah, sekarang namanya Makkah. Ditinggalkan di situ, Nabi Ibrahim kembali lagi pada saat perbekalannya sudah habis, nyari air. Ismail kecil diletakkan beberapa meter dari ini sudut Hajar Aswad, mocokannya ini 20-an meter. Hajar naik ke atas bukit Sofa, lari ke bukit Marwah, Marwah ke bukit Sofa, Sofa ke bukit Marwah. Nyari apa? Nyari dunia. Air kan dunia kan? Al-ma'u hayatun, air itu kan sumber kehidupan. Orang kalau nggak makan bisa tahan itu, tapi kalau nggak meninggal, kalau nggak minum, cepat meninggal itu. Kalau nggak makan masih kuat, tapi kalau nggak minum udah nggak kuat. Lari lagi, lari lagi. 500 meter kali 7, nyari dunia, nyari air. Allah tidak memberikan air dari antara Sofa Marwah. Airnya dari mana? Ismail kecil menginjakkan kaki, lalu kakinya dari air tanah itu keluar air yang disebut dengan air Zam-Zam. Artinya bahwa rezeki itu sudah diatur. Yang kita terima itu sudah dicatat. Dan gak ada orang yang mati gara-gara gak punya rezeki itu, gak dapat rezeki itu gak. Kan kewajiban kita ikhtiar saja. Jangan kita yang punya pikiran, yang punya kesempurnaan, cecak aja cecak. Cecak itu harusnya banyak yang mati kelaparan. Kenapa? Cecak nggak bisa terbang. Yang dimakan apa? Nyamuk bisa terbang, tapi nggak pernah ada cecak kelaparan itu. Orang gemuk-gemuk cecaknya. Artinya bahwa semua rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kadang nyarinya di mana, dapatnya dari mana, iya kan? Karena kita nyarinya ini, tapi sering dapat dari tempat lain. Itulah gambarannya. Bahwa Siti Hajar itu jalan lari 3,5 kilo, Allah tidak memberikan dari situ, tapi Allah memberikan dari tempat lain. Yang penting kita ikhtiar saja, bergerak saja yang penting. Lalu tahallul, yang biasanya bikin sombong itu di kepala, ngerasa paling pinter, ngerasa paling benar. Kalau kita itu wajib meyakini bahwa perbuatan kita itu benar, amalia kita itu benar, tapi jangan gampang nyalain orang. Kan sekarang paling gampang apa sekarang? Apalagi kalau kita aktif di medsos, Masya Allah, apa saja dikoreksi. Ini kan luar biasa. Sekarang informasi terbuka. Kenapa? Nyoting sendiri, nulis nama sendiri, bikin gelar sendiri, upload sendiri, jempolin sendiri. Ya kan? Sekarang namanya gelar Gus, gelar Ustadz, gelar Kiai, itu Masya Allah. Yang akhirnya kan bikin malu kan. Malah kadang iseng itu. Tadi malam aja saya iseng, ya Allah, bulu kucing itu najis gimana itu. Wah, ada yang nonton gitu loh, kayak gitu loh. Artinya sekarang sudah keterbukaan yang luar biasa, itu yang kadang bikin sombong. Maka dipangkaslah pada saat kita tahallul. Tertib, memang orang hidup itu harus tertib. Tidak boleh yang di belakang nggak boleh maju, yang di depan nggak boleh mundur. Itu namanya tertib kan, mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi Bapak Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, mari kita pertahankan kemakburan haji. Karena haji itu berat. Sekarang itu Jakarta itu nunggunya 28 tahun. 28 tahun nunggu, nanti prosesinya berat. Siapa yang ngomong haji nggak capek? Capek lah. Orang tawaf desek-desekan begitu, sa'i,
jalan begitu, belum lagi lempar jumroh yang reguler itu 4 kilo kali 3 hari bolak-balik terus menerus, 4 kilo kali 2 kan berarti 8 kilo, belum lagi hotelnya jauh 3 kilo 2 kilo, gesek-gesekan mobil sholawat. Mari kita pertahankan kemakmurannya. Yang belum haji, jangan egois, jangan pelit kepada diri sendiri. Kenapa? Kadang banyak orang yang ngomong haji mahal banget sih. Padahal cuma 25 juta kan kita dapat porsi kan? Kalau ada orang ngomong haji mahal banget sih, tapi kadang kita sering dengar ada orang dapat mobil atau beli mobil, ini saya baru beli mobil, murah ini kemarin, berapa? 100 juta. Itu ketukar nggak? Sering nggak kita dengar kayak gitu kan? Ada orang dapat mobil bagus, murah 100 juta, ngomongnya saya baru dapat mobil, belinya murah 100 juta. Tapi kalau suruh haji katanya mahal. Itu kan pelit sama diri sendiri. Ada lagi orang yang pelit sama diri kita sendiri, terlalu pusing mikirin kebutuhan anaknya. Haji itu Pak, nanti kita akan ditanya. Kalau kita sudah punya rumah, punya mobil, sudah punya kehidupan, untuk kehidupannya ada, kok nggak haji, pasti kita ini nanti akan dihisab. Tapi kalau kita nggak beliin rumah anak kita, nggak beliin mobil anak kita, nggak bakalan dihisab. Fulan, kamu tak kasih harta banyak kok, anakmu nggak dikasih mobil sih, nggak dikasih mobil Mercy satu-satu, enggak. Fulan, kamu udah cukup kok, nggak mau haji, itu pasti akan ditanya itu. Nah kadang orang itu, ya nggak salah, sayang sama anak itu nggak salah, menyiapkan kehidupan anak itu bener, cuma kebutuhan primer kita itu penuhin dulu. Karena banyak Pak sekarang itu. Kewajiban kita itu daftar Pak. Kan kadang ada orang yang ngomong, saya sudah tua, daripada haji itu nunggunya lama, saya umroh saja. Ini kan orang yang berubah hukum itu. Berubah hukum apa? Seakan-akan kalau saya haji kelamaan, saya umroh saja. Kan artinya bahwa haji yang wajib itu dirubah menjadi sunnah, menjadi tidak wajib, karena dialihkan ke umroh. Maksudnya apa? Kalau mau umroh, umroh aja, nggak usah ngomong-ngomong karena haji lama. Kenapa Pak umroh? Karena haji lama, jadi saya umroh itu udah mau itu, udah mau umroh aja, nggak usah ngomong-ngomong haji. Kita daftar haji, lalu kita meninggal dunia. Umpama ya, ada orang sudah daftar haji meninggal dunia karena antriannya panjang. Kalau menurut saya malah dapat untung 2 itu. Untung 3 malah. 1 untungnya apa? Almarhum itu sudah dicatat sebagai orang yang haji. Kenapa? Karena sudah qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi syai'. Sudah kepengin melakukan sesuatu dibarengin dengan action untuk melakukan sesuatu. Beda dengan kalau Bapak Ibu ngomong, nanti kalau rumah saya yang di Pondok Indah laku, saya akan daftar haji. Ternyata belum laku, belum daftar, meninggal, belum niat itu. Itu namanya azab, hanya angan-angan saja. Tapi kalau sudah daftar, meninggal, sudah dicatat sebagai orang yang haji. Untung 1 kan, nggak haji dapat pahala haji. Yang kedua, uangnya kembali 100%, tidak dipotong sepeser pun. Yang ketiga, kalau anaknya mau menggantikan, anaknya nggak harus ngantri dari awal. Tahun ini umpama ada calon jamaah haji kok meninggal, anaknya itu bisa langsung berangkat. Kan dapat keuntungan ini. Dapat keuntungan kalau ada orang yang daftar haji. Lagian kalau patokannya meninggal, asal udah tua nanti keburu meninggal, anak muda meninggal juga banyak. Orang tua nggak meninggal juga banyak. Uang tahun ini itu yang tertua itu 103 tahun.
masih bisa jalan itu 103 tahun. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian, jangan sepelekan haji bagi yang belum menunaikan ibadah haji. Monggo daftar hanya 25 juta, insya Allah Bapak Ibu sudah mendapatkan pahala haji. Sudah niat menunaikan ibadah haji. Haji itu berat, haji itu butuh biaya, haji itu butuh pengorbanan yang luar biasa, maka pahalanya juga sangat besar. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu dengan umroh berikutnya menghapus dosa di antaranya. Bapak-bapak pernah umroh dulu, kok sekarang umroh lagi, dosa-dosa antara umroh dulu dengan sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau Bapak Ibu dikasih rezeki banyak oleh Allah, kok tahu bapaknya atau orang tuanya Bapak Ibu belum pergi haji, maka bahagiakanlah orang tua Bapak Ibu dengan membadalkan haji. Karena orang tua Bapak Ibu tidak haji yang belum haji ya. Tidak haji bukan karena tidak mau haji, tapi dulu bisa jadi karena ngurusin Bapak Ibu. Ya kan? Biayanya buat biayain Bapak Ibu. Insya Allah, seberat apapun, sebaik apapun kita sama orang tua kita menjadikan lantaran anak kita akan berbuat baik kepada kita, dan tidak bisa membalas kebaikan orang tua sama kita. Ada orang namanya Uwais Al-Qarni, zaman Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Gendong ibunya Pak, gendong ibunya Bu Haji. Berita itu sampai kepada Rasul. Kata Rasulullah, Uwais itu anak soleh, tapi kesolehannya Uwais itu belum bisa menandingi kebaikan ibunya kepada Uwais Al-Qarni. Adakah dasarnya membatalkan haji? Ada. Atau kalau Bapak Ibu umroh, mudah-mudahan yang ngaji pada pagi hari ini segera umroh semua. Nanti di sana saya niat membatalkan umroh untuk almarhum bapaknya. Besok lagi saya niat untuk membatalkan umroh almarhum ibunya. Artinya bahwa harta itu tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan pahala. Anggaplah haji yang paling mahal 1 miliar. 1 miliar saya yakin beli rumah di sini itu belum dapat. Tapi upah dari haji yang mabrur itu apa? Surganya Allah. Surga itu jauh lebih indah daripada rumah yang ada di dunia ini. Kalau kita ngomong, oh surga nanti begini, itu bukan surga itu. Karena surga itu nggak bisa dipikirin, nggak bisa dibayangin, ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu balasan bagi kita yang mendapatkan predikat haji yang mabrur. Yang sudah, mari kita pertahankan. Yang belum, jangan pernah putus asa. Kadang kita putus asa dulu, aduh, gimana saya nggak punya duit, ini kebutuhan banyak. Jangan pernah putus asa. Wong tukang bubur aja naik haji kok, ya, apalagi jamaah Masjid Al-Iman. Yang nggak boleh itu kita putus asa. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang merasa, udahlah, saya sudah rumah ada, ini ada, anak-anak sudah cukup semua, udah bismillah, daftar wa tijaratan lan tabur. Doanya orang haji apa? Allahumma ja'al hajana mabruran, hajinya mabrur. Wa sa'yan maskura, sa'i itu sebagai ungkapan syukur. Wa dzamban maghfura, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tijaratan lan tabur. Ongkos kita untuk menunaikan ibadah haji tidak akan menyebabkan kita bangkrut. Cara memahaminya gimana? Kalau kita dikasih rezeki, kita mendaftar haji, tidak akan mengalami kebangkrutan. Tapi kalau dikasih rezeki, kok tidak dipergunakan untuk mendaftar haji,
potensi bangkrutnya itu ada. Potensi tuanya kita bangkrut itu akan terjadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada? Moga-moga. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya satu pertanyaan, yang kedua konfirmasi pengajian yang pertemuan dulu tentang bacaan Al-Fatihah, kapan dibaca, kapan tidak. Pertama haji, kemudian Ustaz itu tentang umrah. Ya. Dan di situ haji kita punya kain Ihram. satu, umrohnya 2 kali, bahkan yang 3 kali. Berarti kan kita ada berapa? Apakah itu bagaimana punya kalau si umpunya itu kan bahwa nanti kalau saya meninggal kain kafannya nanti kain itu punya gimana? Yang kedua tentang konfirmasi, saya konfirmasi pengajian yang terakhir bahwa Ustaz sendiri saya kita baca Al-Fatihah kita imam tidak. Dan kebetulan saya juga buka Al-Quran itu tentang yang berpikir itu di surat Al-A'raf ayat yang terakhir. Itu kira-kira kalau di 225 atau 225 itu kan sebutlah nama Tuhanmu dan hatimu kan itu. Ini sebelum itu di 204 itu disebut bahwa ketika dibacakan ayat Al-Quran maka diamlah kamu akan dapat rahmat. Apakah ini sebagai dasar bahwa ketika imam membaca Al-Quran kita berdiam? Baik, yang pertama itu hanya tafaulan ya, berharap atau tabarukan. Jadi barang yang kita pakai untuk melakukan ibadah di tanah suci itu tapi bukan untuk kain kafannya ya. Kain kafannya tetap biasanya itu untuk melapisin kain kafan. Jadi setelah ada kain kafan itu ada kain ihramnya. Jadi senajanya setelah dibungkus kain kafan itu ditaruh di atas kain ihram lalu dibungkus saja, tidak diikat, karena ikatannya itu sudah di kain kafan. Itu dari segi hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya lebih pahalanya ngalir lagi kalau menurut saya kalau mau pulang sekiranya umpama haji nggak daftar haji lagi gitu ya, kan ihramnya itu dikasihkan ke mutawif di sana, orang Arab yang kerja sebagai pendamping kita. Kenapa? Biar kita kalau dipakai kan kita dapat pahala. Itu lebih baik daripada dibungkus sampai umroh berapa kali numpuk terus begitu. Itu dari segi kemanfaatannya lebih banyakkan diberikan untuk dipakai lagi. Sekali dipakai kita masih mendapatkan pahala itu. Ya, tapi kalau mau dibungkuskan untuk kain kafan, untuk melapisi kain kafan, hukumnya boleh. Ya. Yang kedua, memang fikihnya seperti itu, Pak. Bukan itu, ayat itu berkaitan dengan kalau kita lagi aktivitas ada orang baca Al-Quran. Tapi kalau memang sholat memang seperti itu. Jadi Fatihah, imam Fatihah kita diem. Walodolin amin kita baca Fatihah, makanya imam berhenti sejenak sekira-kira makmum selesai membaca surat Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah suratan, kita diam mendengarkan. Seperti itu. Itu di fikihnya. Monggo, ada lagi? Ibu-ibu? Pas? Pas. Pas. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Pak sudah memberikan
mengenai kajian alatnya dan surga. Surga itu kan banyak Pak. Surga, Fir'aun, surga, dan surga. Itu kira-kira orang yang bagaimana yang masuk surga? Biasanya yang orang masuk surga di bilangnya di surga dan harus Oh, ya orang yang beriman dan beramal soleh kan kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita itu sudah dijamin oleh Rasulullah, semua umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kata sahabat, ya Rasul, apa ada yang nggak mau masuk surga? Ada. Orang yang maksiat berarti orang yang tidak mau. Kalau orang yang taat berarti orang yang akan masuk surga. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang apa? Ya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada tingkatan-tingkatannya karena memang ada amalan ini akan masuk surga ini, amalan ini untuk masuk surga ini, amalan ini untuk masuk surga ini. Tapi yang saya maksud itu kalau kita diberi rezeki oleh Allah untuk yang banyak tapi kita tidak menunaikan ibadah haji, itu nanti akan mengganjal di hisabnya. Ya semua orang insya Allah asal beriman meninggal dalam keadaan beriman itu pasti masuk surga, asal meninggal dalam keadaan beriman. Tapi kalau transitnya kelamaan kan repot juga gitu loh kan. Nanti sampailah ada yang terakhir kali orang masuk surga itu ada di kisah itu ya Pak ya. Jadi insya Allah kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kalau nggak ada lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih silaturahimnya Pak Haji. Saya juga pamit. Insya Allah tanggal 31 saya menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Bapak Ibu juga saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan, kelancaran. Yang terpenting keturunan kita soleh dan solehah. Ya, karena nanti kita kalau udah meninggal akan merasakan kebaikan kita kepada orang tua dari anak kita yang melakukan hal yang sama kepada perbuatan kita kepada orang tua kita. Maka kita jadi orang soleh, kita doakan orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti kita insya Allah akan didoakan oleh anak kita. Kita berbuat baik sama orang tua, nanti anak kita akan berbuat baik kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.